Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menyatakan akan bekerja mati-matian untuk Partai Solidaritas Indonesia sontak memantik diskursus publik. Pertanyaan yang mengemuka bukan sekadar soal dukungan, melainkan menyentuh inti kekuasaan politik Jokowi itu sendiri. Masihkah ia sesakti dulu ketika tak lagi berada di pusat kekuasaan? Sejarah politik Jokowi memang nyaris tanpa celah. Dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta hingga presiden RI selama 2 periode, Jokowi selalu keluar sebagai pemenang. Rekam jejak ini membangun narasi bahwa Jokowi adalah figur yang tak pernah kalah dalam pertarungan politik elektoral. Maka wajar bila publik bertanya, apakah aura kemenangan itu masih bekerja ketika ia tak lagi bersandar pada kursi presiden dan tak lagi bersama PDIP? PSI tampaknya sangat yakin. Bagi partai ini, Jokowi bukan sekadar mantan presiden, melainkan simbol politik yang masih memiliki daya magnet kuat di mata publik. Keyakinan bahwa Jokowi tetap sakti mandraguna meski di luar pemerintahan menjadi bahan bakar optimisme PSI untuk melompat lebih jauh pada pemilu 2029. Namun politik tidak semata soal simbol. Kekuasaan memiliki ekosistemnya sendiri. Saat masih menjadi presiden, Jokowi berada di puncak jejaring birokrasi, elit politik, dan pengaruh kebijakan. Di luar istana, lanskap itu berubah drastis. Akses, daya tekan, dan efektivitas mobilisasi tentu tak lagi sama. Disinilah keraguan sebagian kalangan menemukan pijakannya. Jokowi mungkin tetap populer, tetapi popularitas tidak selalu linear dengan kemenangan elektoral. Kesadaran akan realitas inilah yang tampaknya dipahami Jokowi. Dalam Rakernas PSI, ia menekankan pentingnya kerja-kerja struktural, penguatan mesin partai dari pusat hingga RT RW. Perkuat, bangun, struktur sampai ke kecamatan, sampai ke desa, sampai ke RT RW. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Jokowi tidak menjual mitos kesaktian, melainkan menawarkan kerja politik nyata, networking, konsolidasi kader, dan pendekatan langsung ke masyarakat. Komitmen Jokowi untuk turun ke lapangan menyusuri 38 provinsi, 514 kabupaten atau kota, dan sekitar 7.000 kecamatan bukan sekadar retorika. Ini adalah pengakuan implisit bahwa kemenangan PSI tidak bisa hanya bertumpu pada nama besar, tetapi harus dibangun melalui kerja keras yang sistematis dan berkelanjutan. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi, saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Ujian sesungguhnya bukan pada Jokowi, melainkan pada PSI. Apakah partai ini mampu mengkonversi figur Jokowi menjadi kekuatan elektoral yang terorganisir? Apakah pendukung Jokowi saat ia menjabat presiden akan otomatis mengikuti arah politik barunya? Ataukah loyalitas itu ternyata lebih personal dan cair? Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti, keterlibatan Jokowi menjadikan PSI tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Efek Jokowi, apakah akan menjadi lonjakan elektabilitas atau justru batas maksimal pengaruh personal dalam politik pasca kekuasaan, akan menjadi salah satu cerita paling menarik menuju pemilu 2029. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI.